Kisah Prabu Siliwangi episode 2, Perjalanan Pangeran Kian Santang. Jangan lupa di-subscribe dulu, agar selalu menyimak sejarah Nusantara berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam itu, langit Pajajaran tampak berbeda. Awan gelap menggantung di atas istana. Sementara angin berhembus lebih kencang dari biasanya. Di dalam balerung kerajaan, Prabu Siliwangi duduk termenung di singgasananya. Kata-kata Ki Jaya Laksana masih terngiang di kepalanya. Ada perpecahan yang akan terjadi. Sesuatu yang akan mengguncang tanah Pasundan. Meski dikenal sebagai raja yang kuat dan tak tergoyahkan, Prabu Siliwangi bukanlah orang yang mengabaikan firasat. Ia bangkit dari singgasananya, berjalan perlahan-lahan ke arah jendela besar yang menghadap ke hutan lebat. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar mendekat. Seorang pengawal masuk dengan hormat. "Gusti Prabu, Kian Santang ingin menghadap," katanya. Prabu Siliwangi mengangguk bahwa dia masuk. "Baik Gusti." Tak lama kemudian, seorang pemuda gagah memasuki ruangan. Ia adalah Pangeran Kian Santang, putra Prabu Siliwangi yang paling disegani. Tubuhnya tegap, matanya penuh ketegasan, dan auranya memancarkan wibawa yang tak kalah dari sang raja. "Ayahanda," Kian Santang memberi hormat. "Ada sesuatu yang ingin kuceritakan Ayahanda." Prabu Siliwangi mengamati anaknya. "Katakanlah, anakku." Kian Santang menarik napas. "Aku merasa ada panggilan yang memanggilku ke arah barat. Hati kecilku berkata bahwa aku harus melakukan perjalanan ke tanah yang jauh. Bagaimana menurut Ayahanda?" Ruangan menjadi hening. Para penasihat yang hadir mulai saling berbisik. Prabu Siliwangi menyipitkan matanya. "Kau ingin meninggalkan Pajajaran bukan, anakku?" tanyanya dengan suara datar. Kian Santang mengangguk. "Aku ingin mencari sesuatu yang lebih besar dari sekedar kekuasaan, Ayahanda. Aku ingin memahami dunia di luar Pajajaran." Prabu Siliwangi terdiam. Ia bukanlah raja yang melarang anak-anaknya mencari jalan mereka sendiri, tetapi ada sesuatu dalam kata-kata Kian Santang yang terasa berbeda. "Apa yang kau cari sebenarnya, anakku?" tanya Prabu Siliwangi. Kian Santang menatap mata ayahnya. "Aku ingin memahami kebenaran yang sesungguhnya, Ayahanda." Di sudut ruangan, Ki Jaya Laksana yang sejak tadi diam tiba-tiba membuka suara. "Gusti Prabu," katanya pelan, "inilah yang hamba lihat dalam firasat. Pangeran Kian Santang adalah awal dari perubahan yang akan mengguncang Pajajaran." Para penasihat mulai resah. Perubahan seperti apa yang dimaksud? Apakah ini pertanda baik atau buruk? "Ki Jaya Laksana?" tanyanya Prabu Siliwangi. Ki Jaya Laksana tidak menjawabnya, hanya merunduk hormat saja. Namun, Prabu Siliwangi tetap tenang. Ia menatap anaknya dengan tajam, lalu berkata, "Jika itu keinginanmu, maka pergilah. Tapi ingat, Kian Santang, Pajajaran ini adalah rumahmu. Jangan lupakan tempatmu berasal." Kian Santang tersenyum tipis. "Terima kasih, Ayahanda. Aku tidak akan melupakan Pajajaran, Ayahanda." Malam itu, di bawah sinar rembulan yang samar, Kian Santang mulai bersiap-siap untuk perjalanan panjangnya. Namun, ia tidak tahu bahwa kepergiannya akan menjadi awal dari takdir yang akan mengubah Pajajaran selamanya. Bersambung ke episode 3. Demikianlah sejarah Nusantara kali ini. Dan nantikan sejarah berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.